Pagi guys, berjumpa lagi dengan Ab di sini, kembali dengan rakitan Kerehuren Nanggung. Kali ini saya akan membawakan rakitan dengan casing custom, teman-teman. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama ada paketan motherboard dan prosesor Intel Gen 3. Guys, ini adalah MSI H61M G3. Ini udah PCIe Gen 3, teman-teman, dan sudah support Gen 3 tanpa update BIOS. Dan ini sendiri merupakan paketan dengan Core i5 3470 Gen 3. Kemudian RAM-nya ada 4x16 GB. Wow. 2x4, teman-teman, dari Samsung. Ini 1600 MHz, tapi saya nggak tahu ya apakah ini RAM asli apa KW, soalnya itu Kingston, Hynix, Samsung itu packagingnya persis sama, teman-teman. Nggak apa-apa ya, sejauh ini lancar-lancar aja. Kemudian VGA card, VGA kesayangan teman-teman, Asus RX 460 2GB. Banyak yang bertanya, teman-teman, motherboard saya ini cocoknya pakai VGA apa ya? Cocoknya pakai VGA apa ya? Nah, VGA itu cocok-cocok aja, teman-teman. Bisa dikatakan VGA itu bebas ya, asalkan seimbang dengan prosesornya agar tidak bottleneck. Nah, motherboard ini sendiri dipasang RTX 3000 pun boleh, teman-teman, tapi di skip dulu ya. RTX 3000 tuh kentang goreng. Selanjutnya ada storage utama dari Adata, SSD 120GB. Harga SSD sudah normal kembali, teman-teman, jadi merakit PC wajib pakai SSD. No SSD, no party. Dan storage tambahan ada Toshiba 500GB. Ini bekas kantoran, teman-teman, bukan refurbish, bukan rekondisi ya. Sentinel tentunya. Oh ya, VGA-nya bakalan kita pasang vertikal, teman-teman. Maka dari itu kita membutuhkan PCIe extender atau PCIe riser namanya. Kemudian ada power supply dari Aerocool Lux 550W non RGB. Sayang sekali ya kalau RGB ini lebih mantap. Selanjutnya ada aksesoris. Di sini ada Aigo DR12 Pro 5-in-1. Lalu ada RGB strip dari ALSI GH35. RGB dari ALSI ini memakai konektor 3 pin RGB atau VDG, teman-teman, yang mana pasti tidak ada di motherboard jadul sekelas H61 ya. Tapi di controller Aigo ini atau commandernya ini ada konektor RGB 3 pin, teman-teman. Nah, nanti kita lihat apakah RGB dari ALSI ini bisa sinkron dengan fan dari Aigo. Last but not least ada casing kantoran juga bekas 50.000, bonus DVD RW dan bangkai kecoa, teman-teman. Nah, ini keseluruhan harganya nggak sampai 4 juta, dan pertanyaannya apakah masih worth it gitu ya merakit-rakit bekas itu, sementara sekarang udah keluar Intel Gen 10, Ryzen Gen 4 juga mau keluar, RTX 3000, Ampere, RDNA Gen 2, segala macam ya. Ya, worth it aja, teman-teman, karena merakit PC itu nggak harus rata kanan ya, sesuai dengan budget kita aja. Sekarang mari kita rakit. Oke, teman-teman, ini motherboardnya paketan ya, jadi ini saya copot dulu heatsinknya untuk mengganti thermal paste tentunya. Ini kayaknya thermal paste murah ya. Mari kita ganti dengan Deepcool Z5, teman-teman, lumayan lah. Dan untuk mengencangkan fan kembali itu kita kembalikan arah panahnya jam, dan cukup ditekan saja nanti hingga terdengar klik, teman-teman. Jangan lupa pasang konektor fan ya. Ada yang 3 pin saja, teman-teman. Itu
Berarti tidak bisa dilihat, dipantau RPM fan-nya ya, kalau cuma 3 pin. Sekarang kita pasang RAM. Moboha 61 ini pada dasarnya untuk Gen 2 ya, 1333 MHz. Namun, jika sudah update BIOS dan dipasang Intel Gen 3, maka RAM bisa berjalan di 1600 MHz. Kalau dipasang Gen 2, itu mentok di 1333, teman-teman. Ini saya belum sempat membuat tombolnya di sini karena nggak ada semacam lem, jadi masih di belakang, teman-teman. What? Ladies and gentlemen, it really looks like pasar malam. Waduh. Remote mana? Remote. Damn, sinkron teman-teman. Very sick, isn't it? Wow. Sangat memuaskan hasilnya. Speknya persis sama dengan PC saya yang viral itu, teman-teman. Sangar itu 3,5 juta, beda ini lebih mahal sedikit ya. Perbedaannya cuma di RAM. Kalau PC Sangar itu 1x8, ini 2x4, teman-teman. Nah, sekarang mari kita tes gaming ya. Apakah dual channel lebih baik dari single channel tentunya. Let's go!
Pada PC Sangar Part 1 itu di GTA 5 dalam ruangan kita mendapatkan 100 FPS-an ya. Dan di luar itu sekitaran 80 FPS di settingan medium. Dan di Apex ini FPS fix 60, VSync on. Kalau misalnya di off kan itu FPS-nya 80-an di tanah ya, tapi beban GPU berat sekali. Lalu ada Shadow of Tomb Raider di settingan terbawah teman-teman, rata kiri ya. Sekarang mari kita lihat perbandingannya versus single channel, dual versus single ya. Nah, unggul ya, jauh lebih unggul sepertinya dual channel, tapi ini tidak sepenuhnya pengaruh dual channel. Ini juga pengaruh dari update driver adrenalin ya, yang lebih baru tentunya. Lanjut ke Battlefield 5. Settingannya juga rata kiri teman-teman. VSync kita off kan saja untuk melihat frame rate tertinggi yang bisa dicapai. Dan kita mendapatkan 50 FPS-an saja teman-teman. Di sini kita lihat pada game yang GPU bound ini bottleneck-nya tipis ya. Masih bottleneck tapi tipis. Selanjutnya Resident Evil 7. Ini dapat FPS yang sangat tinggi teman-teman di luar ruangan, begitupun di dalam ruangan. Tapi kita lihat di sini suhu tinggi ya, 70 derajat dan pemakaian GPU 100%. Sekarang mari kita aktifkan VSync dan lihat perbedaannya teman-teman. Nah, turun ke 60 derajat teman-teman, dan penggunaan GPU juga turun drastis. Inilah settingan sopan hemat daya teman-teman, biar GPU-nya juga awet ya. Kemudian ada game balap-balap Ride 3. Settingannya tentu saja low teman-teman. Ini cukup berat gamenya ya. Dan kita masih tembus 60 FPS di sini. Game ini juga GPU bound ya. Kita lihat masih sedikit bottleneck. Kalau tidak bottleneck itu CPU usage bakalan di bawah 30%. Itu pendapat saya teman-teman. Kalau salah mohon dikoreksi. Lalu ada game Valorant rata tengah. Kita mendapatkan 140 FPS-an. Kita lihat kerja GPU cukup tinggi ya, bahkan 100%, namun suhu tidak sampai 70 derajat. Jadi menurut saya kita pertahankan saja di settingan seperti ini teman-teman. Karena FPS itu butuh FPS tinggi ya. Selanjutnya kita lihat pantauan suhu dan daya teman-teman. Ini saya tes straight ya, tanpa berhenti semua gamenya. Saat idle itu di 38 derajat CPU, 31 derajat GPU teman-teman, dengan daya 65 watt. Dan saat gaming suhu tertingginya itu 68 derajat CPU, 71 derajat GPU. Daya 240-300 watt, tergantung settingan sopan atau tidak tadi teman-teman. Kalau VSync on itu jelas lebih rendah dayanya ya. Dan sementara untuk pemakaian santai itu up sekitar 20% dari idle teman-teman. Oke teman-teman, inilah dia PC custom Kerehore dengan budget tidak sampai 4 juta ya. Ini boros di aksesoris teman-teman. Tentu saja harganya bisa kita tekan ya jika menggunakan casing, misalnya casing gaming yang ekonomis begitu, atau casing kantoran tanpa dipermak ya. Dan tentu saja ribet kalau modding seperti ini teman-teman, walaupun ini masih simple ya, tapi tidak apa-apa demi kreativitas dan rasa penasaran gitu ya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di video ini. Kritik, saran, dan komentar selalu saya tunggu teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas supportnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.